having again with me Ria here. Nah, jadi kalau di episode sebelumnya aku tuh sudah menjelaskan tentang tips sukses wawancara beasiswa Australia Awards. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan ke kalian pengalaman aku gagal wawancara beasiswa LPDP. Yo guys, tunggu dulu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa share videonya ya ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. A story worth sharing. Jadi waktu itu sebelum aku daftar AAS, aku itu daftar beasiswa LPDP. Kemudian dipanggil sampai interview, terus kemudian gagal di interview. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang pengalaman aku gagal di wawancara beasiswa LPDP. Nah, kalau ada teman-teman yang tidak setuju dengan pengalamanku ini, ya terserah ya, karena ini kan pengalaman aku kayak gitu. Karena aku pernah sharing sedikit tentang wawancara beasiswa LPDP sebelumnya, dan banyak banget awardee LPDP yang bercerita tidak mengalami itu, ya itu monggo gitu kan pengalaman orang beda-beda ya. Jadi aku disclaimer dulu nih bahwa apa yang aku ceritakan ini berdasarkan pengalaman aku. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin sukses wawancara beasiswa LPDP, ya hindarilah kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, oke? Kayak gitu. Di sini aku jelaskan dulu ya. Waktu itu ketika aku wawancara itu aku lupa di kantor mana, itu di Jogja, kayak di kantor pemerintahan gitu di Jogja. Nah, terus di sana itu semua peserta dikumpulkan, antrilah di satu ruangan. Nah, terus akan ada ruangan lain yang berisi pewawancara. Jadi ruangannya gede banget. Di dalam ruangan itu banyak banget meja-meja pewawancara dan orang-orang yang diwawancarain. Nah, di tiap meja itu akan ada 3 pewawancara. Nanti hanya ada 1 yang diwawancarai di setiap sesi. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku, 3 orang ini itu kayaknya ada yang psikolog, terus ada yang berperan sebagai orang antagonisnya gitu, terus satunya lagi itu adalah nggak tahu deh. Jadi pokoknya ada 1 ibu-ibu, 2 bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini yang berperan sebagai antagonis, bapak-bapak ini yang kayak anak polos gitu, ibu-ibu ini kayaknya psikolognya deh kayak gitu. Nah, masuklah aku ke ruangan itu gitu, aku dipanggil, tang, aku duduk di depan mereka. Nah, aku langsung duduk guys, dengan wajah cerah ceria siap menjawab. Nah, ternyata at the end of the day aku itu dikasih tahu sama mereka bertiga ini bahwa kesalahan yang aku lakukan di awal itu adalah tidak menyalami mereka. Ya akhirnya karena ke-gap, aku nggak kepikiran sebenarnya untuk menyalami mereka. Aku bersilat lidah gitu. Oh iya, soalnya bukan muhrim, aku bilang gitu. Padahal kan ada si ibu-ibu di situ. Tapi ya udahlah ya, aku nggak nyangka aja kalau hal-hal kecil itu sangat berarti bagi mereka. Mungkin mereka menilai itu bagian dari attitude kali ya. Ya aku nggak tahu penilaiannya mereka apa. Tapi ya itu dipermasalahkan oleh mereka. Terus hal kedua yang aku share adalah wawancara LPDP itu bikin aku the first time in my life I feel bad. The first time in my life I feel bad for having good English. Kenapa? Karena ketika aku menjawab pertanyaan mereka, karena aku itu memang anaknya sangat menggebu-gebu ya, menggebu-gebu, dan kalau aku udah semangat itu jadi cepat gitu loh, karena aku excited menjelaskan visi misi aku dan apa yang sudah aku capai, itu aku semangat. Jadinya banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu sudah aku jawab, itu ditanyakan lagi sama salah satu dari mereka ini. Jadi menurutku jadi wawancara waktu itu sekitar 40-an menit, ada juga orang yang sampai sejam, tapi aku cuma 40-an menit. Dan menurut aku banyak banget hal-hal yang yang sebenarnya tuh nggak perlu ditanyakan lagi, karena sudah jelas banget di CV ada, dan itu tuh ditanyakan lagi sama mereka kayak gitu loh. Jadi menurutku cukup buang-buang waktu ya wawancaranya ini. Dan aku tidak merasa mereka itu try to dig on my potential gitu. I feel like what they did, they try to oppress me. They try to make me feel like I'm not worth it for this scholarship, like hell kayak gitu. Sorry. Jadi pokoknya itu maksudku, ya it's my right lah ya to think what I think. Jadi menurutku waktu itu sebagai orang yang diwawancarai, apa yang mereka lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu tidak membantuku untuk mengeluarkan potensi aku kayak gitu. Dan aku tidak merasa mereka ingin mengetahui itu. Aku merasa mereka menjudge apa yang aku
impikan, mereka menjudge pilihanku kayak gitu. Nah jadi waktu itu misalkan ada pertanyaan, jadi waktu itu aku milihnya manajemen tourism di Monash University di Australia. Nah aku itu udah dapet OE loh padahal, dan aku itu memang track recordku nyambung. Aku aktif jadi tour guide selama S1, terus juga aku aktif di bidang hospitality, dan aku juga S1-nya memang manajemen. Nah dan visi aku itu, aku ingin mengenalkan tourism di Indonesia ke kancah internasional dengan membawa local value kayak gitu. Nah terus mereka nanya, setelah kamu lulus, apa yang ingin kamu lakukan? Aku bilang, aku ingin membuat startup yang fokus di bidang edutourism. Terus dia nanya, si antagonis ini nanya, kenapa kamu nggak gabung di Kementerian Pariwisata aja? Aku bilang, saat ini aku belum kepikiran, karena menurut aku ketika gabung ke pemerintah, meskipun pemerintah itu punya power, tapi akan terjebak di birokrasi, aku bilang, dan akan terlalu lama untuk menciptakan perubahan. Aku lebih memilih untuk bergerak secara independen, membangun startup di bidang edutourism. Nanti aku akan ya bisa mengajak pihak-pihak lain untuk bekerja sama, aku bilang gitu. Terus si antagonis ini bilang gini dong, aku tahu nggak, di Kementerian Pariwisata itu banyak loh yang bisa melakukan hal yang ingin kamu lakukan ini. Lah, kalau bisa kenapa nggak ada yang terjadi sampai sekarang? Waktu itu tahun 2017. Kenapa nggak ada kejadian sampai itu? Indonesia tourismnya masih terbelakang, dalam hati doang tapi itu aku. Terus bapak ini bilang, pokoknya banyak loh di Kementerian Pariwisata itu yang bisa mengerjakan ini, tanpa perlu kamu melakukannya. Bam, dalam hatiku like, are you kidding me? Something like that. Terus ada si ibu-ibu bilang, kayaknya konsep edutourism ini enggak original deh. Terus aku bilang, ibu, ini memang bukan konsep original. Konsep ini memang sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Cuman memang pengaplikasiannya itu belum begitu populer dan masih punya banyak potensi untuk dikembangkan, khususnya di Indonesia. Aku bilang gitu. Maksudnya ya, yang kupikir adalah kalau setiap calon awardee itu harus menjelaskan bentuk kontribusi yang original, ya kami harus jadi inventor dong. Mungkin kami nggak perlu jadi awardee nggak perlu jadi awardee beasiswa gitu. Kami udah dapet Nobel dong, kayak gitu. Kami nggak perlu lagi daftar S2 udah jadi profesor dong, ibaratnya gitu ya. Justru karena kita itu OTW ke sana, makanya kita tuh butuh higher degree, butuh more network, butuh more teacher, kayak gitu loh. Dan menurutku jawaban dan pertanyaan mereka ini apa ya? Entahlah apa bisa menyebutnya ya. Terus juga ada pertanyaan, aku nggak tahu nih waktu itu apakah pertanyaan ini pertanyaan jebakan atau bukan gitu. Dia nanya, nanti kalau misalkan kamu S2 nih di Australia, terus kamu mau menikah, kira-kira gimana? Terus aku nggak tahu nih apakah ini pertanyaan jebakan atau gimana kayak gitu kan. Akhirnya aku berpikir lah, ya memang saat itu aku memang belum kepikiran menikah. Terus aku bilang, ya aku selama S2 belum ada kepikiran untuk menikah, aku mau fokus studi aja, aku bilang, karena memang tujuan aku S2 ya untuk studi, bukan untuk nyari jodoh gitu kan. Kalau nyari jodoh ya aku ke dating app gitu, nggak ke wawancara beasiswa gitu. Nah jadi akhirnya aku bilang, enggak, aku nggak ada rencana untuk menikah, jadi aku akan fokus studi. Terus aku diketawain dong, terus mereka bilang, tenang, LPDP nggak sekejam itu kok. Dia bilang, kamu boleh kok menikah ketika kamu S2 di sana. Terus aku bilang, iya gitu. Terus ya aku mikir, mungkin memang mereka itu tidak menyukai attitude seperti aku yang sangat menggebu-gebu, yang sangat pok gitu ya dalam berbicara dan menyuarakan ide aku. Karena pas banget kayak selama seminggu, kayak sebelum aku wawancara itu, aku tuh banyak banget nonton The Apprentice UK. The Apprentice, tahu The Apprentice nggak? The Apprentice itu adalah kayak reality show yang dibikin Donald Trump sebenarnya di Amerika. Itu tuh dia jadi investor gitu untuk calon-calon bisnismen baru kayak gitu. Nah aku nontonnya versi UK. Nah jadi di The Apprentice ini aku tuh melihat mereka kalau dengan percaya dirinya, menyuarakan idenya, membela diri dan segala macamnya. Dan itu yang aku lakukan tanpa aku sadari. Karena selama seminggu aku nonton itu ya aku terpengaruh lah ya secara tidak sadar oleh The Apprentice UK ini.
Nah akhirnya ya udahlah, mungkin apa ya, entahlah, mungkin memang bukan style seperti aku yang mereka cari kali ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa sedikit lebih kalem dan chill kali ya kalau mau wawancara LPDP. Nah terus kemudian ketika aku udah mau selesai wawancaranya, aku udah siap berdiri dan akhirnya aku pun menyalami mereka. Si antagonis ini bilang, nanti kalau misalkan kamu keterima, kamu ganti ya jurusannya gitu. Terus aku yang bingung nih mau jawab apa. Kalau aku bilang enggak nanti aku dikira keras kepala, mau bilang iya nanti dibilang gampang goyah, aku bingung. Akhirnya aku iya pak, kayak gitu aja. Terus aku pun keluar ruangan dengan menundukkan kepala. Aku langsung ngerasa udahlah kayak gitu. I feel really bad. Somehow I feel like it's kind of traumatic for me. Agak trauma waktu itu sejujurnya diperlakukan seperti itu. Aku heran deh kenapa ya kadang di Indonesia ini, ya mungkin ini aku terlalu judgmental dan agak bias pendapat yang ini ya, bahwasanya kenapa kalau wawancara itu orang kita itu cenderung yang suka kayak sok-sokan ngetes mental gitu deh, sok-sokan ngetes mental, sok-sokan menjatuhkan. Menurutku relevansinya apa kayak gitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang teman-teman psikolog bisa kasih opini ya, kenapa sih orang Indonesia tuh kalau mau wawancarai cenderung begitu kayak gitu. Karena aku pernah wawancara 2 beasiswa lain selain LPDP gitu, dan alhamdulillah aku sangat enjoy dan aku bisa mengeluarkan potensi aku sebaik mungkin kayak gitu. Dan tak keterima entah enggak, setelah wawancara pun aku merasa I'm fine kayak gitu, nggak kayak gini gitu loh. Nah mungkin aku berharap teman-teman yang lain tidak mengalami hal yang aku alami ya gitu. Mungkin emang nasibku aja kali waktu itu, tapi alhamdulillah aku bersyukur banget. Aku gagal di situ, aku bersyukur banget kayak gitu, karena alhamdulillah aku mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik gitu. Nah jadi apalagi ya yang penting teman-teman, pokoknya berdoa aja yang terbaik. God serve what you deserve. Kalau memang ini jalannya, insya Allah teman-teman akan memiliki pengalaman yang terbaik yang bisa teman-teman miliki. Nah yang jelas, kegagalan yang aku lalui atau kesalahan yang aku buat selama wawancara beasiswa ini, itu bisa teman-teman hindari. Nah jadi kenapa penting banget untuk mempelajari hal yang menyebabkan kegagalan, sehingga teman-teman bisa menghindari itu dan melalui jalan yang lebih baik. Nah sekian dari aku, semoga apa yang aku bagikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman ada yang mau share pengalamannya wawancara beasiswa LPDP, atau ada yang mau nanya juga tentang hal lain yang belum aku sebutkan di sini, bisa komen aja di sini. Aku akan upayakan untuk jawab semuanya. Oke deh guys, thank you so much for your attention. That's all for everything. And don't forget to like, subscribe, and leave your comment so I know how can I help you. Okay deh, that's all for today. Bye.